Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Makfira X, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam teknik-teknik asesmen, baik itu tes maupun non-tes. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai angket. Angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ini berisi daftar-daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel atau tujuan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian dikirimkan kepada responden untuk diisi. Tujuan dari angket ini sendiri adalah memperoleh informasi yang relevan berdasarkan tujuan penelitian itu secara serentak. Jenis-jenisnya itu yang pertama berdasarkan pengklasifikasian, yaitu terbuka atau tertutup. Berdasarkan struktur itu terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga itu jenis pertanyaan, dan yang keempat itu bentuk jawaban. Kekurangan dari angket ini sendiri yaitu kurang fleksibel. Adapun kelebihannya lebih efektif dari segi waktu. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu. Yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan pendapat responden. Tujuan dari wawancara itu sendiri adalah untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek atau kualitatif dari suatu masalah, pengukuran psikologis, dan untuk pengumpulan data bagi penelitian. Yang ketiga adalah observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian, mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung objek atau responden yang diamati. Tujuan dari observasi adalah memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian atau tujuan asesmen. Jenis-jenis observasi itu ada 3. Yang pertama, observasi partisipasi. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Yang ketiga itu observasi kelompok. Kelebihan dari observasi itu sendiri adalah lebih murah dan banyak peristiwa-peristiwa yang dapat diketahui, dan juga hasilnya lebih akurat. Sedangkan kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama dan bisa saja terjadi responden yang mengalami tidak nyaman saat proses pengamatan atau observasi dilakukan. Selanjutnya adalah sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri ini sendiri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial kelompok, menurut pandangan anggota-anggota lainnya. Secara khusus dalam layanan bimbingan dan konseling, sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan jenis layanan tertentu, penempatan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri. Biografi merupakan metode atau cara untuk memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Bisa melalui catatan-catatan yang ditulis oleh individu itu sendiri maupun orang lain. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode biografi untuk memahami individu. Yang pertama itu biografi, yang kedua itu autobiografi, yang ketiga itu buku harian atau catatan harian. Yang berikutnya itu adalah case history.
metode biografi ini adalah metode yang digunakan yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud seperti tulisan mengenai kehidupan individu, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Yang keenam ada ITP atau inventory tugas perkembangan. Nah, ITP merupakan metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden ini selanjutnya ditafsirkan atau dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui keadaan diri responden. Nah, inventory tugas perkembangan ini adalah instrumen yang digunakan untuk memahami perkembangan individu. Penyusunan ITP dimaksudkan untuk membantu menunjang kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beberapa aspek yang diungkapkan dalam ITP. Yang pertama itu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran dan tanggung jawab, penerimaan dan pengembangannya, kemandirian ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Nah, yang ketujuh itu ada AUM umum. AUM umum merupakan salah satu jenis teknik tes non-tes yang digunakan konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dialami konseling. Nah, AUM umum ini dikelompokkan menjadi 10 bidang masalah. Yang pertama itu jasmani dan kesehatan, yang kedua itu pribadi, yang ketiga itu hubungan sosial, yang keempat itu ekonomi dan keuangan, yang kelima itu karir dan pekerjaan, yang keenam itu pelajaran atau akademik, pendidikan. Nah, yang ketujuh itu ada agama dan nilai norma. Yang kedelapan hubungan muda-mudi dan perkawinan. Dan yang kesembilan itu keadaan hubungan dalam keluarga. Dan yang kesepuluh itu waktu senggang. Nah, AUM umum ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu diperolehnya data hasil AUM ini, pengukuran terhadap kondisi tertentu konseli atau responden. Nah, yang kedua itu tujuan khusus, yakni dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni sebagai pencegahan, pengentasan, pengembangan dan pemeliharaan, serta advokasi. Nah, yang kedelapan atau terakhir ini merupakan AUM PTDSL. Nah, AUM PTDSL ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu diketahui mutu-mutu belajar siswa sekaligus masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar. Tujuan dari AUM PTDSL ini yakni mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah ataupun di tempat lainnya. Oleh karena itu, settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Nah, melalui AUM PTDSL ini akan diperoleh informasi mengenai mutu kegiatan belajar siswa dalam bidang ada 5 aspek. Yang pertama itu prasyarat penggunaan materi pelajaran. Yang kedua itu keterampilan belajar. Yang ketiga itu sarana belajar. Yang keempat itu keadaan diri pribadi responden. Dan yang kelima itu lingkungan belajar dan sosial emosional responden. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teknik asesmen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.